Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-24 insyaallah. Itu firman Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, ayat 24. Setelah Allah terangkan di ayat sebelumnya yauma idzin, pada hari kiamat ketika manusia ditampakkan di hadapan manusia Jahannam di mahsyar, waji'a yauma idzin bi Jahannam, itu ayat 23. Telah lalu ngerinya Jahannam, dahsyatnya Jahannam, sampai diikat oleh Allah dengan 70.000 tali kekang, dan masing-masing tali kekang dipegangi oleh 70.000 malaikat, sehingga sekitar 4,9 miliar malaikat yang sangat kuat memegangi neraka Jahannam. Ketika ditampakkan kepada manusia Jahannam itu, maka kata Allah, yauma idzin yatadzakkarul insanu, manusia ingat terhadap apa yang telah lalu, yang telah dia kumpulkan di dunia, apa yang telah dia perbuat di dunia. Itu oleh Allah diingatkan lagi. Tetapi kata Allah masih di ayat 23, wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat ketika itu? Di sini Allah katakan wa anna lahu dzikra. Apa gunanya waktu itu ingat? Karena tempat untuk memperbaiki dan waktu untuk memperbaiki sudah tidak ada lagi, bukan masanya. Ini kan ayat masih kita bisa baca
untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, membangkitkan kesadaran kita dan mengerahkan daya potensi yang Allah karuniakan kepada kita untuk mempersiapkan menghadapi ini. Anna lahu dzikra. Apalah gunanya ingat ketika itu? Karena di sini puncak penyesalan atas kelalaiannya selama di dunia. Sebaik apapun manusia di dunia ini, di dalam mengerahkan seluruh daya potensi dirinya, itu pasti masih mengalami penyesalan. Orang terbaiknya masih mengatakan, kenapa dulu tidak saya tambah kebaikan itu. Walaupun hanya mengucapkan Alhamdulillah di dunia. Mengingat pentingnya kebaikan ketika itu. Ai ba'idun maksudnya jauh, kata beliau, an yantafi'u bihadhihi dzikra. Jauh sekali dia merasakan manfaat ingatnya. Nah ini sekarang kita sedang bahas ayatnya, masih ada manfaat kita ingat ini. Sejauh mana bekal yang telah kita kumpulkan untuk menghadapi hari ditampakkan jahanam di hadapan kita. Karena ketika jahanam ditampakkan, kita ingat. Tapi ya tamanni itu artinya berkeinginan dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu tamanna namanya. Amani. Ini biasanya menjadi sifatnya orang-orang yang lemah. Tamanna itu. Seperti orang tua, orang sepuh ingin jadi pemuda. Itu namanya tamanna. Orang tua ingin jadi anak muda, namanya tamanna. Seperti di sini, dia sudah menghadapi jahanam, menghadapkan diri pada jahanam, baru bilang betapa celakanya aku atas apa yang telah aku persiapkan menghadapi kehidupanku. Anahu qaddama li hayatihi wa ma hiya hayatuhu. Apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi kehidupannya. Wa ma hiya hayatuhu. Dia baru sadar apa yang dimaksud kehidupan dia. Hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya. Ahya hayatud dunya. Apakah kehidupan dunia yang dimaksud di ayat ini? La wallah, kata beliau, bukan kehidupan dunia. Runtutan ayatnya tadi jelas. Dia ditampakkan neraka jahanam, baru Allah mengatakan, yatadzakarul insanu illa ma sa'a. Manusia ingat dengan apa yang pernah dia perbuat. Allah mengatakan anna lahu adzikra. Untuk apa ingat semua itu? Isinya hanya penyesalan, sehingga dia katakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ini tamanni, ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Kalau sekarang menyesal itu masih ada gunanya untuk koreksi kekurangan-kekurangan di masa muda. La wallahi, bukan kehidupan dunia yang dimaksudkan di ayat ini. Al hayatud dunya, kehidupan dunia, intahat wa qadot. Intahat itu sudah selesai. Wa qadot, telah berlalu. Walaisatil hayatud dunya hayatun fil waqi'. Kehidupan dunia itu bukan kehidupan secara
bukan kehidupan yang sebenarnya. Kenyataannya hidup di dunia itu bukan kehidupan. Tidak bisa hidup dunia itu dikatakan hidup. Al-waqi'u kenyataannya, al-waqi' itu kenyataannya, annaha bahwa kehidupan dunia itu humumun. Kegelisahan, keresahan, humum. Wa addarun, addar itu kotor asalnya kotor. Kalau maksudnya addar gimana? Kullu safwin yaqibuhu kadarun. Setiap kebersihan akan berganti dengan kotor. Ya seperti ini, bergantian bercampur. Kullu afiyatin, setiap afiyah, mungkin afiyah kita artikan apa? Sehat, ya. Sehat jasmani dan rohani. Tapi banyak kalau ayat hadis afiyah itu ke ya dua-duanya, seperti dalam doa kita, Allahumma inni as'alukal afiyah fi badani wa sam'i wa basari, itu zahir. Kalau di tafsir surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Di situ apa yang dimaksud penyakit? Penyakit keraguan. Oleh Al-Imam As-Sa'di dikatakan yaitu orang yang tidak selamat dari penyakit hati. Orang yang selamat dari penyakit hati disebut afiyah. Setiap kesehatan jiwa ya ta'aqqabuha maradun, akan berganti dengan sakit. Kemarin sehat, sekarang sakit, dan seterusnya. Sekarang sakit, besok sehat. Itu kenyataannya isi dunia. Kullu ijtima'in, setiap perkumpulan, yu'aqibuhu tafarraqun, berganti dengan perpecahan. Yang kemarin masih gabung sana, sekarang sudah pisah. Yang kemarin sudah bisa dengan sana, gabung dengan sini. Dunia itu seperti itu. Unduru, perhatikanlah. Ma hasala ainal aba. Nah, perhatikanlah apa yang dihasilkan, di mana bapak-bapak. Ainal ikhwah, di mana saudara-saudara. Ainal abna, di mana anak-anak. Ainal azwaj, di mana istri-istri. Hal hadhi hayatun, apakah ini kehidupan? Nah, kullu insanin, setiap manusia, yatadzakkaru, setiap manusia itu ingat, anna ma'alahu, bahwa kalau ini masih di dunia masih mending ya, ingat ketika di dunia. Setiap orang pasti tahu dan ingat anna ma'alahu ahadu amraini, atau ahadu amraini, bahwa akhiran manusia itu kepada salah satu dari dua. Imma al-mautu, bisa yang pertama berakhir dengan kematian, wa imma al-haram. Ini maksudnya namanya kehidupan dunia tadi yang penuh pergantian-pergantian, tidak tetap dalam satu keadaan. Kemarin senang, sekarang sedih, besok senang. Kemarin kurang, sekarang cukup, dan seterusnya. Di dunia itu berakhir dengan di antara dua kemungkinan. Imma al-mautu, bisa jadi yang pertama berakhir dengan kematian. Wa imma al-haram, atau dengan haram. Haram ini kalau diartikan pikun. Nah, sudah melemah fisik dan akalnya.
Sehingga akalnya kayak anak kecil yang akalnya belum berfungsi. Atau ada yang sudah tidak ada akal itu. Sementara agama syariat itu berhubungan dengan akalnya. Nahnu na'rifu, kita tahu. Unasan, manusia, kita tahu ada orang kanu syababan fi unfwani syabab. Fi unfwani syabab. Kita lihat pemuda yang gagah dalam kepemudaannya. Ummaru, mereka memakmurkan, mereka sangat gagah, kuat. Kin raja'u ila ardalil umri. Kemarin si pemuda yang gagah, tapi kemudian mereka sekarang sudah menjadi ardalil umri. Ardalil umri itu umur yang sangat lemah, paling lemahnya umur. Bicara pikirannya sudah masuk haram. Tapi ini haram termasuk penyakit yang kita dibolehkan untuk berdoa. Artinya ada orang-orang yang oleh Allah dijaga dari ini, haram. Berkurangnya akal. Akal bisa semakin baik. Dengan apa? Dijaga. Bagaimana menjaganya? Dengan banyak baca Al-Quran. Banyak menambah ilmu. Dijaga akalnya. Ketika kurang mensyukuri akal, maka bahaya. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Diambil akalnya oleh Allah, na'udzubillah, karena tidak bisa mensyukuri. Seperti nanti ketika manusia sudah tidak ada perhatiannya pada Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran diangkat. Di mushaf tidak ada tulisannya. Di hati-hati manusia tidak ada, hilang. Yang kemarin hafal surat Al-Fatihah, sekarang sudah nggak hafal lagi. Kemana? Diangkat oleh Allah. Kenapa oleh Allah diangkat? Ketika manusia sudah tidak ada perhatian kepada Al-Quran. Sekarang kan sudah mulai perhatian manusia untuk memahami Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, sudah berkurang banyak. Manusia banyak perhatiannya pada bagaimana khataman. Demikian juga ketika akal ini oleh Allah diberikan akal sehat, tapi tidak digunakan untuk memahami, malas taklim, malas mempelajari agama Allah, diangkat oleh Allah. Na'udzubillah. Nah, kita lihat banyak manusia yang tadi masih gagah perkasa, sekarang sudah kembali jadi orang yang lemah, fisiknya lemah, akalnya, yang disebut ardalil umri. Ini ayat kan. Yarikulahum al-insan idza ra'am fi halatibsin. Kamu lihat manusia tampangnya itu, wajahnya itu, manusia dalam keadaan fiha latibuksin. Ada orang gagah dan kaya raya, tapi wajahnya kok wajah bus itu apa? Masam atau apa bahasa kita, masam. Abasa itu surat Abasa. Apa Abasa? Abasa itu dari sedih, wajahnya sedih, susah, padahal hatta wa kana indahum minal amwali ma indahum. Padahal dia orangnya kalau dari sisi harta sudahlah, kata beliau. Mereka tidak bisa ngitung banyaknya hartanya. Kok sedih, susah, gelisah, nggak tenang.
Wa indahum mil ahli ma indahum, keluarganya lengkap, anaknya banyak, istrinya juga banyak. Kok ya nggak dapat yang namanya ketenangan hidup? Ya, karena kebanyakan orang sekarang kan juga mengira kebahagiaan hidup itu di harta. Kalau ada dua orang hatta muslimun, walaupun itu muslim, ketemu, mesti ngobrolnya urusan dunia. Anakmu sekolah di mana, bagaimana prestasinya, oh sudah kerja, oh gajinya berapa, dan seterusnya. Itu aja batasan dunia. Kalau bicara agama kayaknya tabu, kayak aib bicara agama. Lakin fi halati bu'sin, kenapa dia kok masih bersedih, gelisah, padahal harta sudah di tangan, semua yang diinginkan sudah bisa terpenuhi. Wa hakadha kullu insanin, demikian keadaan setiap manusia itu. Imma an yamuta mubakiran, bisa jadi dia mati segera, masih muda, karena yang mati itu tidak ditentukan umur, tidak ditentukan usia. Ada bahkan yang sebelum lahir sudah meninggal, baru lahir sudah meninggal, baru merangkak sudah meninggal, baru berjalan sudah meninggal. Ada yang sudah umur 90 tahun masih sehat badannya, masih sehat akalnya, masih bisa membaca Al-Quran, dijaga penglihatannya, dijaga akalnya oleh Allah. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Wa imma an yu'ammira, atau oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya. Fayaruddu ila ardalil umri, kemudian dikembalikan oleh Allah kepada umur yang rendah, sama dengan masa bayinya, akalnya kayak anak kecil, nah, manja, ngalem, dan seterusnya, tidak mandiri, tidak bisa mandi sendiri, makan tidak bisa makan sendiri, sampai ada namanya panti jompo untuk merawat, sama dengan penitipan anak-anak kecil. Fahal hadhihi hayatun, apakah ini kehidupan? Nah, yang selalu diinginkan, dicita-citakan oleh manusia. Kata Rasulullah, kata beliau, al hayatu, maka kehidupan yang sebenarnya, hiya ma bayyanahu Allahu azza wa jalla. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan yang diterangkan oleh Allah azza wa jalla. Apa kata Allah? Wa innad daral akhirati hiya lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang namanya hidup yang sebenarnya itu yang enggak ada jeleknya tadi, tidak kecampuran kejelekan, ketidakenaan. Yakni lahiyal hayatut tamah. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sempurna. Nah. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Maka tadi orang cerdas itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupannya, kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Yaqulu hadza, sehingga dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Karena ini kurang mengerti, malah hidup habis usianya, habis tenaganya, habis pikirannya untuk dunia. Sehingga dia ucapan penyesalan, ya laitani qaddamtu li hayati. Betapa celakanya aku,
dengan apa yang telah aku persiapkan menghadapi kehidupanku yang sebenarnya. Yatamanna, dia berkeinginan dengan keinginan kosong. Seperti tadi ya, Rasul itu Al-Kaisu mandana nafsahu, orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk menghadapi kematiannya. Wal ajizu, orang yang enggak cerdas, alladzina yatamanna bil amani, orang yang selalu tamanna, berkeinginan-keinginan tanpa berbuat. Oh gampang, nanti aja kalau sudah tua saya mau tobat. Sekarang masih sibuk. Nah, oh Allah paling nanti mengampuni saya, memaafkan saya. Taklim nanti saja, misalnya. Sekarang masih sibuk, misalnya. Ini namanya tamanna, lakin la yasuru. Tapi dia tidak berhasil, tidak memperoleh daripada apa yang dia inginkan. Anna lahu dzikra. Untuk apa gunanya ingat yang seperti itu, penyesalan yang seperti itu. Jadi ini ucapan penyesalan, ayat 24. Sekarang apakah kemudian penyesalan itu tidak ada resiko, tidak ada akibat? Nah, maka penyesalan yang seperti itu atas kelalaiannya di dunia menggunakan usia, yang Allah katakan innal insana lafi husrin. Maka Allah katakan di sini ayat 25-nya, fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Maka pada hari itu, tadi pertama ditampakkan jahanam, kemudian dia ngomel-ngomel anna lahul dzikra, kemudian dia ngomel-ngomel ya laitani qaddamtu li hayati. Sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan, ya sudah, resiko ini akibatnya. Pada hari itu la yu'alibu adzabahu ahad. Ketika itu tidak ada yang bisa menyiksa, tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa, yang akan menyiksa seperti adabnya Allah Azza wa Jal. Banyak ayat Allah itu sangat dahsyat siksanya, adabnya. Apa saja Allah terangkan secara rinci siksa-siksa Allah. Nah, Allah terangkan tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Melayang saja di atas jahanam, belum masuk jahanam dia sudah disiksa di mahsyar selama 50.000 tahun. Wala yusku wasaqahu ahad. Tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatan Allah Azza wa Jal. Nah. Fiha qira'atani, di ayat ini ada dua bacaan. Pertama bacanya yang kita lihat di mushaf, fa yauma idzin la yu'adzibu adzabat. Yu'adzibu ya, di kasrah zalnya. Al-ula la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Di kasrah, yang ini juga di kasrah sa-nya. Kalau di kasrah apa maknanya? Ai la yu'adzibu adzaballahi ahadun. Tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Bal adzaballahu asyad. Bahkan siksaan Allah itu jauh lebih mengerikan dibanding siksaan yang dilakukan oleh manusia pada manusia. Wala yuthiqu wasaqahu ahad, dan demikian juga ikatannya, kalau manusia mengikat tidak ada seperti ikatan Allah. Bal huwa asyad, bahkan itu lebih dahsyat lagi. Itu kalau penafsiran kalau di kasrah zalnya.
Wal qira'atu tsaniyah, kalau dibaca kedua dengan bacaan yang kedua, kalau seperti ini boleh baca di kasrah, la yu'adzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Baca la yu'adzabu azabahu ahad boleh. Beliau mengatakan fiha qira'atan. Beda kalau beliau mengatakan fil qira'ah khilafun misalnya. Dalam bacaan ini ada khilaf, maka dipilih yang roji. Kalau seperti ini boleh misalnya hari ini baca kasrah, besok baca fathah. Nah, kalau dibaca kasrah tadi maknanya kalau ada siksaan, tidak ada yang lebih ngeri daripada siksaan Allah. Kalau ada yang ikat, tidak ada yang lebih ngeri daripada, lebih dahsyat daripada ikatan Allah. Kalau dibaca fathah, yakni fi hadhil yaum, pada hari ini. Hari apa ini? Kiamat, ya. La ahadun yu'adzibu azab hadzal rajul. Tidak ada yang bisa menyiksa siksaan orang ini. Wala ahadun yusiku wasaqahu. Tidak ada yang bisa menyiksa, namanya di akhirat. Tidak ada yang bisa menyiksa. Wa ma'lumun anna hadzal kafiru anna hadzal ahadu azabihi fi dzalikal yaum. Nah, karena yang ada adalah siksaan Allah. Terutama ini kepada orang kafir, kata beliau pada hari itu, li'annahu yulqa ala ahlin nar. Dia dilemparkan dengan penduduk neraka, digabungkan dengan ahli neraka, fil mauqif al-mutas al-atasus syadid. Nah, orang kafir waktu itu di mahsyar digabungkan oleh Allah dengan nasibnya dengan orang-orang kafir, yaitu mengalami kehausan yang sangat dahsyat. Fayanzuruna ilan nari, mereka melihat neraka. Nah, karena dahsyatnya rasa haus, orang tadi itu yang menyesal tadi, yang mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, dia melihat dikumpulkan oleh Allah sekumpulan dengan orang-orang yang disiksa. Fayanzuruna ilan nar, dia melihat neraka. Ka'annaha as-sarabu, seakan-akan neraka itu sarab. Apa itu sarab? Was-sarabu huwa ma yusahidul insan, apa yang dilihat oleh manusia fi ayyamis saif, di musim panas, fi siddatil harri, di terik panas, minal baqa, dari satu tempat, hatta yukhayyalu ilaihi, sehingga dikhayalkan pada orang tadi, annahu alma, di sana ada air. Orang sangat kehausan. Nah, bahasa kita apa ini? Apa bahasa kita? Fata morgana, ya. Orang kepanasan, lihat di sana seperti ada air. Yang turuna ilan nar, dia lihat neraka, lihat api, ka'annaha sarabun. Apinya seperti fata morgana. Wahum utasun, mereka itu kondisi sangat kehausan. Wa yatahafatuna 'alaiha, yazhabun, mereka bersegera pergi ilaiha ke
fata morgana tadi, sara'an dengan cepat. Yuriduna, mereka menginginkan. Apa yang diinginkan? Yuriduna syaraba, mereka ingin minum. Karena sudah sangat kehausan, siksa kehausan. Dan ini juga sangat ngeri karena kalau di sini masih melihat kalau sudah masuk neraka, begitu didekatkan ke wajah, minumannya itu hangus wajahnya. Dan dia masih sanggup meminumnya. Walaupun minumannya itu sudah sangat mengerikan, baru dekat ke wajahnya sudah hangus wajahnya. Karena panasnya minuman itu. Begitu diminum, masuk ke tenggorokan, leleh. Hancur itu tenggorokannya sampai kepada isi perutnya. Leleh luluh lantah karena minuman yang sangat panas tadi. Kenapa mereka masih meminumnya? Karena rasa hausnya yang sangat dahsyat, mengerikan, masih di atas minumannya. Rasa hausnya, siksa hausnya masih di atas minumannya yang sangat mengerikan, sehingga mereka tetap meminumnya. Nanti kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan betapa ngerinya minuman ahli neraka, betapa ngerinya makanan ahli neraka. Yang itu pun masih banyak tidak menyadarkan hati-hati yang keras, tidak melunakkan hati-hati yang keras. Faidah jauha, setelah mereka mendatangi fata morgana tersebut, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu neraka itu. Wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka atau tanya kepada mereka, khazanatuha, penjaganya, penjaga pintu neraka tanya. Alam ya'tikum rusulun, bukankah telah datang kepadamu rasul-rasul minkum yang Allah utus, rasul itu dari kalangan kalian sendiri, yatluna alaikum ayati rabbikum, membacakan kepada kalian ayat-ayat kalian, ayat-ayat Rabb kalian, seperti ayat ini sedang kita baca pada diri kita, untuk melunakkan hati-hati kita. Karena hati yang lunak, hati yang paling dicintai oleh Allah. Hilang kerasnya hati, sehingga dia betul-betul iman kepada Allah, bertakwa, bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yatadarunakum liqa'a yaumikum hadza, bukankah para rasul wa yundirunakum, dan telah memperingatkan kalian, liqa'a yaumikum hadza, hari pertemuan ini sudah diterangkan oleh rasul-rasul rasul-rasul Allah yang Allah utus pada kalian. Ini yang disebut dengan fitnah neraka, ya. Ada fitnah kubur, ada fitnah neraka. Ada doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatin nar wa adzabin nar wa syarri fitnatil qabri wa adzabil qabri. Itu doa. Apa yang dimaksud fitnah neraka ini? Pertanyaan malaikat penjaga neraka kepada penduduk, kepada manusia yang mau dilemparkan ke neraka. Nah, ini untuk mematahkan alasan Zumar 71. Kalau fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka, dan seterusnya. Qad qamat alaikumul hujjah, berarti telah tegak bagimu hujjah. Sudah diterangkan semua, tidak ada lagi alasan. Fayubihunahum, maka malaikat itu mencela mereka. Qabla an yadkhulun nar, sebelum mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Wa taubih, dan celaan ini betapa nyesalnya ketika itu, na'udzubillah, dicela habis-habisan. Mau kemana?
Cari perlindungan kemana? Tidak ada lagi. Dunia sudah bubar, sudah tidak ada. Beramal sudah tidak bisa lagi. Pertolongan hanya ada pada Allah. Adanya malaikat ini yang mencanya. Nah, wa taubih, celaan dari malaikat ini, azabu qalbi atau azabun qalbi, ini siksaan hati. Ini siksaan hati namanya. Wa alamu nafsi, dan ini adalah siksaan jiwa. Jadi hatinya dan jiwanya sudah tersiksa sebelum dia dilemparkan. Qabla an yadhuqu alaman nar, sebelum dia merasakan siksa neraka. Naudzubillah. Wa finnari yabbihuhum, dan di dalam setelah mereka masuk ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendapat celaan lagi oleh Al-Jabbar, oleh Allah Azza wa Jal, taubihan min hada, yang lebih besar lagi daripada celaannya malaikat tadi. Wa yaqulun, mereka mengatakan, sampai mereka mengatakan, Rabbana, ya Rabb kami, sudah kenal dengan Allah. Ghalabat alaina, kami telah dikuasai dulu di dunia. Sikwatuna, penentangan kami. Di dunia kami dulu nentang, kebanyakan nentang. Wa kunna qauman dhalin, sehingga kami ini menjadi kaum yang sesat. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ahrijna atau uhrujna, keluarkan kami, minha, dari neraka ini. Fa'in udna, kalau kami masih nambeng, masih cengkal, fa'inna zalimun, maka berarti kami memang orang zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, wa huwa arhamur rahimin, padahal Allah arhamur rahimin, paling penyayangnya. Tidak ada yang lebih sayang dari Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ihsa'u fiha, tinggallah kamu di neraka, wala takallamun, gak usah bicara. Nah, ablagh min hadhil adillah, ihsa'u fiha wala takallamun. Betapa oleh Allah tidak boleh bicara dan dia disuruh merasakan dahsyatnya azab Allah. Ini dikatakan oleh Arhamur Rahimin. Faman yarhamu ba'dar rahman, maka siapakah yang bisa merahmati dia, bisa menyayangi dia? Lah yang maha penyayang saja sudah tidak menyayangi. La rahimalahum, maka dia tidak mendapat kasih sayang. Waqad ahbaran nabiyyu alaihi salatu wassalam bi anna ahwana ahlin nar, bahwa paling ringannya siksa neraka man alaihi na'lan, orang yang memakai dua sendal. Yalli minhuma dimaghuhu, yang mendidih otaknya karenanya. Wala yara, dia tidak meyakini, anna ahadan asyaddu minhu ku'adzaban, bahwa di sana masih ada orang yang lebih berat siksanya daripada dirinya. Siapa ini? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling ringannya azab neraka, pakai sendal dari api. Yara annahu asaddun nas, dia meyakini bahwa dia manusia yang paling keras azaban siksanya. Wa huwa ahwanuhum adaban, padahal dia orang yang paling ringan siksanya. Wa alaihi na'lan, dia memakai sandal. Yaghli minhum ad-dimagu, mendidih otaknya. An-na'lanu fi asfalil badan, padahal sandal itu berada di badan yang paling bawah.
Wadimau fi a'lahu, sementara otak di atas, paling atas. Fa idza kana a'lal badan yaghli min asfalihi, kalau yang paling atas bisa mendidih oleh perkara yang paling bawah, fal wastu min babi asyad, maka yang tengah tentu lebih mendidih lagi. Isi perut lebih tersiksa, tidak tersisa dari anggota badan itu yang tidak tersiksa. Coba lihat kita sakit jantung, sakit hati, itu semua rumah sakit akan dihabiskan, seluruh harta akan dihabiskan untuk menyembuhkan. Jantungnya masalah misalnya, atau paru-parunya masalah, tidak bisa mumpah misalnya. Dia orang kaya misalnya. Ajaranallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripadanya. Maka hendaknya ayat ini mencambuk hati kita, menghilangkan kelalaian dalam hidup ini. Jalan untuk segera sadar dan bangkit bangun bahwa kita ini sedang berjalan menuju Allah dengan badan dan hati, zahir dan batin. Nah, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Nah, yusikuna yusikuna atau yusakun tadi ya. Thumma fi silsilatin, kemudian mereka itu dirantai, zar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian dirantai, diikat, tangannya diikat di kepalanya, di lehernya, taruh belakang tangannya, diikat dengan 70 dhira', 70 hasta. Udkhulu fi hadhihi silsilah tagillu aydihum, mereka diikat tangan-tangan, bukan hanya dilemparkan ke neraka dan ditangkap. Setelah ditangkap mereka diikat tangan-tangan mereka. Kita lihat coba ya di surat Al-Haqqah. Ayat berapa itu? Khudhu faghullu, itu ya. Tangkap dia. Coba dilihat dari khudhu faghullu supaya juga mengambil pelajaran. Akibat orang ditangkap kemudian dibelenggu. Ini ya. Khudhuhu faghullu, tangkap dia. Loh, bahasanya juga. Lalu belenggu tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu, kemudian lemparkan dia ke neraka. Tsumma fi silsilatin daruha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belit dia atau ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kenapa sekeras ini siksanya? Dilihat di sini pentingnya ayat ini. Karena innahu kana la yu'minu billahil azim, karena di dunia dia tidak beriman. Ini menyadarkan kita tidak ada di dunia ini yang lebih penting bagi kita badan, dan untuk menyelamatkan badan ini
di dunia dan akhirat kecuali dengan meningkatkan iman. Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayati zadatuhum imana." Kalau dibacakan ayat kami, ayat Allah akan bertambah imannya. Agar kita rajin baca Quran, dipahami supaya bertambah imannya. Muncul keimanannya kepada Allah. Yang kedua, karena dia tidak mendorong yang lain untuk memberi makan. Ini mendorong yang lain sepadahal, nyuruh orang lain. Dia tidak mampu. Tapi nyuruh yang lain, nyuruh yang mampu. Ini saudaramu Pak, saudaramu akhi lapar, kondisi tidak mampu, tolong. Nah, dirinya itu menjadi musafik namanya, pengantara, pemberi perantara. Maka Rasul mengatakan, syafi' itu syafa'. Jadilah kamu perantara, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak memberi makan, tapi nyuruh yang lain. Allah berfirman, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong ya. Dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kalau ada dia lebih dulu, tidak nyuruh orang lain. Kalau dia nyuruh, dia lakukan sendiri dan mendorong yang lain. Nah, wala ahadun yatasawwurul an ma hum fihi minal bu'si wasyiqai wal adzab. Nas'alullah al-afiyah. Tangan mereka dibelenggu sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan bagaimana sedihnya orang ini, bagaimana beratnya siksa yang mereka rasakan. Idzan, kesimpulannya dari ayat 24 sampai 20 berapa ini? 6. Iya. Ala insan, maka wajib bagi manusia itu an yasta'idda. Jadi kata Rasul, hendaknya wajib bagi manusia itu menyiapkan diri. Qabla an yaqulu, sebelum dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Sebelum dia mengatakan betapa celakanya dengan apa yang telah aku persiapkan menghadapi kehidupanku. Mati sudah tidak ada lagi. Mati hanya keinginan. Bicara pada Allah ditolak oleh Allah. Sudah diam, enggak usah bicara. Rasakan azab Allah yang pedih. Insya Allah ini ayat ini, dan kita meyakini ayat ini cambuk bagi kita untuk menyadarkan diri kita apa yang telah kita persiapkan menghadapi kejadian ini. Mudah-mudahan menambah keiman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah dari apa yang Allah sampaikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.